Penulisnya tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Guru Gembul dan Maya Estianti berbicara tentang kekristenan, maka mereka yang bukan Kristen ini berusaha untuk memayungi doktrin dan konsep teologi mereka, dan keluarlah pernyataan bahwa secara saintis dan historis tidak ada penulis Injil yang hidup sejaman dengan peristiwanya Yesus Kristus. Tapi apakah benar demikian? Mari kita bahas. Yang pertama, Injil Matius. Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri yang merupakan seorang pemungut cukai dan termasuk di dalam 12 murid dan rasulnya Yesus Kristus sendiri. Bahkan secara saintis, penemuan naskah Magdalen yang disimpan di Magdalen College di Oxford di Inggris itu membuktikan bahwa Injil Matius itu sudah selesai ditulis sebelum tahun 66 Masehi. Dan tidak hanya itu, pada abad pertama, Irenaeus yang merupakan murid langsung dari Polikarpus dari Yohanes, itu mengungkapkan dalam bukunya Melawan Ajaran Sesat bahwa yang menuliskan Injil Matius adalah Rasul Matius sendiri, yaitu salah satu dari ke-12 muridnya Yesus Kristus sendiri. Bahkan Epifanius yang hidup sejaman dengan Hieronymus atau Santo Jerome dalam bukunya Panarion mengonfirmasi bahwa Rasul Matius yang menulis Injil Matius. Dan sejarawan gereja bernama Eusebius dalam bukunya Sejarah Gereja Eusebius bagian ketiga juga mengatakan hal yang sama, bahwa memang Rasul Matiuslah yang menuliskan Injil Matius. Yang kedua, Injil Yohanes. Injil Yohanes dituliskan oleh murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yohanes bin Zebedeus yang merupakan murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di mana data di dalam kanon Muratorium menunjukkan bahwa Injil Yohanes yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini dituliskan berdasarkan dan dengan sepengetahuan oleh rasul-rasul yang lain, yaitu Andreas. Yang ketiga, Injil Markus. Injil Markus ditulis oleh Markus sendiri yang merupakan salah satu dari 70 muridnya Yesus Kristus. Di mana menurut Eusebius yang mengutip tulisan dari Papias pada tahun 60 seorang uskup di Hierapolis yang mengatakan bahwa memang Markuslah penulis Injil Markus yang berdasarkan penuturan dari Rasul Petrus yang adalah murid langsungnya Yesus Kristus. Jadi Rasul Markus itu mencatat Injil Markus berdasarkan apa yang dituturkan oleh Petrus sendiri. Bahkan Hieronymus atau Santo Jerome dalam bukunya De Filiis Illustribus di bagian ke-8 mengatakan bahwa Markuslah yang menulis kitab Markus berdasarkan penuturan Petrus bagi masyarakat Roma yang berbahasa Yunani. Yang keempat adalah Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri yang merupakan salah satu dari 70 muridnya Yesus Kristus. Tujuannya dituliskan Injil Lukas ini adalah untuk diberitahukan kepada Theophilus mengenai keajaiban Yesus Kristus. Dan Lukas sendiri merupakan rekan kerjanya Rasul Paulus, di mana kerasulan Paulus itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus sendiri. Dan meskipun Lukas tidak menyaksikan secara langsung mengenai peristiwa itu, tetapi apa yang ditulis oleh Lukas sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Matius dan Yohanes yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus dan menyaksikan peristiwanya secara langsung. Jadi pernyataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa tidak ada penulis Injil yang hidup sejaman dengan peristiwanya Yesus Kristus itu hanyalah asumsi yang tidak berdasar sama sekali. Jadi jangan buang kejujuranmu, jangan buang integritasmu demi membela doktrinmu dan membela Tuhanmu semata. Oh ya, mengenai penyalipan Yesus Kristus. Sejarawan Yahudi Josephus Flavius meskipun tidak secara definitif, tetapi setidaknya ia mencatatkan kebangkitan Yesus Kristus, di mana kebangkitan ini berarti benar-benar terjadi. Dan asumsi yang mengatakan Yesus diserupakan dengan Yudas lah, apalah, si Barnabas lah, si Yohanan lah, siapalah, itu tidak punya bukti sama sekali. Jadi kalau Anda menyalahkan kekristenan dengan tidak ada yang hidup sejaman dengan Yesus lah, dengan bla bla bla, itu tidak membuat imanmu benar, gitu loh. Karena jikalau iman kami saja kamu pertanyakan mengenai hal-hal yang demikian dan menurutmu itu amburadul, coba pertanyakan kepada imanmu sendiri. Saya yakin dan pasti bahwa milikmu pasti akan lebih timpang begitu. Ya, jadi
belajar lebih dalam, jangan berbohong, harus jujur. Ya, orang cerdas harus jujur. Tuhan berkati.